Oh, kami masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan sehati sepikir Tuhan. Yeah, come on. Haleluya. Katakan, masuk hadirat Tuhan, ku memuji. Hadirat Tuhan, ku memuji. Karena darah domba Allah bebaskan ku. Karena darah domba Allah bebaskan. Ada sukacita besar di hadirat. Ada sukacita besar di hadirat. Membuatku takkan berhenti memuji-Mu. Katakan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, ku memuji. Masuk hadirat Tuhan, ku memuji. Karena darah domba Allah bebaskan ku. Karena darah domba Allah bebaskan. Ada sukacita besar di hadirat. Ada sukacita besar di hadirat. Membuatku takkan berhenti memuji-Mu. Takkan berhenti memuji. Ku menari di hadapan Tuhan dengan senap kuatku. Kau telah ubah segala ratapanku menjadi tarian. Oh, ku menari di hadapan Tuhan dengan senap kuatku. Oh yes Lord, Kau telah ubah segala ratapanku menjadi tarian, menjadi tarian. Katakan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, ku memuji. Hadirat Tuhan, ku memuji. Karena darah domba Allah bebaskan ku. Oh thank you Lord. Bebaskan. Ada sukacita besar hadirat. Ada sukacita besar di hadirat. Membuatku takkan berhenti memuji-Mu. Membuatku takkan berhenti. Yes Lord, ku menari di hadapan Tuhan dengan senap kuatku. Kau telah ubah segala ratapanku menjadi tari. Oh ku menari, oh dengan senap kuatku. Oh sebab Kau telah ubah segala ratapanku menjadi tarian. Oh ku menari, come on. Ku Menari di hadapan dengan senap kuatku. senap kuatku. Sebab Kau telah ubah segala ratapan menjadi tari-tarian. Menjadi tarian. Oh come on, come on. Ku menari di Hadapan dengan senap kuatku. senap kuatku. Sebab Kau yang ubah. Kau telah ubah segala ratapanku menjadi Oh together we sing. Ku menari, yeah, dengan senap kuatku. Sebab Kau telah ubah. Kau telah ubah segala ratapanku Yes Lord, menjadi tarian, menjadi tarian, menjadi tarian. menjadi tarian. Oh menjadi tarian, menjadi tarian. Thank you Lord. Masuk hadirat Tuhan, ku memuji. Haleluya. Yang berikan Kau segala pujian, sebab Engkau yang telah mengubahkan setiap ratapan kami menjadi tari-tarian. Hanya Engkau pokok kami Tuhan, Kau pokok anggur yang benar. Haleluya. Come on. Oh say oh, 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 oh. Katakan Yesus pokok, Yesus Pokok oh kita carangnya. kita caranya. Oh tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh
Yesus pokok. Yesus pokok. Tunjuk tetanggamu, katakan, kamu carangnya. Yes Lord. Katakan kepadanya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti Kan berbuah. sebab Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Katakan, tinggallah di dalamnya. Oh yes Lord. Oh, Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Berbisik saudara. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sing oh. 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 Katakan Yesus pokok sekali lagi. Yesus. pokok. Tunjuk tetanggamu, kamu carangnya. Yes Lord. Tinggallah di dalamnya. Oh. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, yes Lord. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Oh, haleluya Lord. Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Katakan pada tetanggamu, tetanggaku, Tetanggaku, Tuhan yang tetapkan tiap langkahmu. Tuhan yang tetapkan tiap langkahmu. Amin. Tak ingin kita berpaling dari Tuhan, amin. Amin. Ada yang mau tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, amin. Yang mau tetap mengasihi Tuhan, katakan amin. Come on. Oh, we want to sing a new song. Hey, come on. Yes Lord. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap ku di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu. Yang tidak ingin berada di luar kasih Tuhan, katakan amin. Yes Lord. Oh, katakan, Tuhanlah yang tetapkan, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap ku di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, tak ingin ku
luar kasih-Mu. Oh, katakan tak ingin ku Di Come on. luar kasih-Mu, selalu berada dekat. Oh, selalu bersamamu Tuhan. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. One more time, sing it out. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu. Selalu bersama. Yes Lord. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku Tak ingin di luar kasih-Mu, oh, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, shout unto the Lord. Oh, thank you for your love. Thank you Lord. Makasih buat kasih setiamu Tuhan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan. Lovely are your dwelling places. Oh, we are thirsty for you, Lord. Thirsty, I come after you. Oh, Jesus, my joy, my reward. Jesus, my joy, my reward. Come and restore us, Lord. Your love restoring my soul. For I'm yours and you are mine. For I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yes, Lord. Say, Jesus, there is none beside you. Jesus, there is none beside you. You are righteous ruler of the earth. Righteous ruler of the earth. All nations will come and bow down before you, Lord. Nations will come and bow down, name after all names, name after all names. I sing you praises
say I love you. I love you, I love you, I love you. Love you, Lord. I love you, I love you, I love And you. all that we can say is I love you, I love you, I love you. and my heart will follow wholly after you, and my heart will follow wholly after you, and my heart will follow wholly after you. Your presence is heaven to me. 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 Nothing like your presence. Oh. Your presence is heaven to me. Oh, say, who is like you, Lord? Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Oh yes, Lord. Nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're the cup. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, treasure of my heart and of my soul. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present Redeemer role. of my past and present Yes, role. Lord, holder of my future days to Holder come. of my future days to come. Oh, we say your presence is heaven to me. Say your presence is heaven to me, to me, to me, to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Katakan pada Yesus, your presence is heaven. hadiratnya adalah surga bagi kami Tuhan. Oh Jesus, Oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Haleluya, kami
sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu yang agung, nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Allah mulia penuh dengan kekudusan, kami puji nama-Mu yang besar Tuhan, kami puji kebesaran-Mu. Kami mau katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu kami perlukan Engkau Tuhan, kami perlukan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami memuji dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa berkumpul di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah pada kami Tuhan pengetahuan. Bimbinglah hamba-Mu ini Tuhan agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir di sini Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita kasih kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Boleh persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya sungguh diberkati dengan apa tadi ya? Penyembahan dan pujian yang dilakukan oleh tim musik ministry. Tadi lagunya berkata bahwa your presence is heaven to me. Bahwa hadirat atau kehadiran Allah, kehadiran Yesus adalah suatu surga sebenarnya bagi kita semua umatnya sesungguhnya. Ya. Kalau kita bicara mengenai konsep surga dan neraka di kebudayaan, ya, biasanya surga itu dibayangkan bagi mereka, bagi kebudayaan itu sesuatu yang mereka tidak pernah punya, ya. Maka kalau memang kita harus pahami bahwa agama-agama Abrahamik, ya, salah satunya Kekristenan, itu berkembang di tanah yang gersang, ya, di tanah gurun. Ya, kita lihat sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka sering sekali mengalami kekeringan, ya, gurun pasir, sehingga konsep surga mungkin dibayangkan agama-agama Abrahamik ini adalah padang yang hijau, ya, air, sungai dan lain sebagainya. Bahkan di agama tetangga kita ya, saudara kita itu diibaratkan apa ya, malaikat-malaikat yang cantik begitu ya, akan melayani gitu ya. Ya itulah karena dalam konsep kebudayaan mereka ya itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat jarang. Ya sesungguhnya apa yang kamu anggap sebagai surga itu adalah terlihat dari apa yang hatimu katakan atau hatimu inginkan. Ya. Nah, saya beberapa minggu yang lalu ya sempat diskusi sama Pastor Debbie. Kadangkala kita harus mendekonstruksi ya apa yang dinamakan surga dan apa yang dinamakan neraka ini. Ya. Banyak orang yang mengatakan kalau Tuhan itu kasih, bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam suatu neraka. Ya, tempat di mana kalau kita digambarkan itu penuh dengan api, siksa dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya, kita lupa bahwa neraka itu juga bisa digambarkan sebagai suatu tempat ya yang penuh dengan kesendirian, loneliness.
ada sesuatu yang dingin di situ. Ya, ada suatu kesepian di situ. Ya, kenapa? Karena ketiadaan Allah yang adalah kasih. Jadi waktu kita berbicara mengenai surga dan neraka, kadang-kadang kita lupa bahwa surga adalah di tempat di mana Allah berada. Ya. Dan neraka adalah tempat tidak adanya Allah. Sehingga saat seseorang bisa mengatakan kalau Allah adalah kasih, kenapa ada neraka? Justru Allah itu sangat mengasihi sehingga dia membiarkan orang-orang yang tadinya di dunia ini tidak mau mengasihi Allah, tidak mau bersama dengan Allah, sendiri, ya, kesepian di tempat yang nantinya namanya neraka itu. Dan surga adalah tempat di mana kita bersama-sama dengan Allah. Ya, oke. Ini pembuka aja, firman saya nggak dari situ ya, Bapak Ibu. Kita mau lihat di Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Temanya hari ini adalah pintu gerbang surga. Ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22, ya, kita akan berbicara mengenai seorang tokoh yang bernama Yakub. Ya. Yakub sebenarnya adalah tokoh yang mungkin sangat relate dengan kita. Ya, dengan kita. Kenapa? Karena hidupnya banyak masalah. Siapa di sini yang hidupnya banyak masalah? Ya, pasti semua hidupnya ada masalah tentu. Ya. Kata ayah saya kalau nggak mau ada masalah ya silakan ya pergi bersama dengan Allah kan gitu ya. Gone with the Lord gitu ya. Karena hidup kita ini penuh dengan masalah ya, dan Yakub digambarkan sebagai seorang yang banyak banget masalahnya, penuh dengan ketidaksempurnaan, ingin mencari jati diri. Ya, saya puji Tuhan kemarin Dr. Paul di akhir doa syafaat sudah bahas itu ya Pastor Paulin. Bagaimana Yakub dan Esau. Ya. Kita semua tahu bahwa Yakub itu sangat menginginkan yang namanya kasih daripada Allah, kasih daripada bapaknya. Ya, kenapa? Karena semasa hidupnya ya Yakub lebih suka terhadap Esau. Ya, maka kalau kita lihat mungkin dalam kehidupannya ya, Yakub selalu mencari kasih daripada bapaknya. Ya, dia mencari pengakuan, dia mencari kepenuhan dalam dirinya. Ya. Saya nggak mengatakan Yakub itu tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi kalau kita lihat sebelum pasal ini dia tidak yang namanya mengalami Allah. Ya. Padahal kalau kita lihat nanti Yakub itu sangat memerlukan pengalaman, ya, mengalami Allah itu sendiri, ya. Dalam nas ini kita akan berbicara mengenai tiga hal. Bagaimana keadaan Yakub sebelum mimpinya, ya, mimpinya itu sendiri, dan kemudian nanti kondisi Yakub setelah mimpi daripada Yakub. Ya. Kita semua mungkin buat yang sudah lama pergi ke gereja ataupun dari sekolah minggu, kita baca ini ya, kita baca kisah mengenai mimpi daripada Yakub ya. Tapi kita akan lihat satu persatu ya. Kita baca dari ayat 10, Kejadian 28 ayat 10. Ya. Saya bacakan, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ya, ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Bapak dan Ibu, penulis ya di sini sangat tepat ya, dan mempunyai maksud tertentu saat dia menulis ya, ia sampai di suatu tempat. Ya, ia sampai di suatu tempat. Biasanya kalau kita atau tokoh-tokoh Alkitab berjalan kemudian menetap di suatu tempat, maka akan ada nama dari tempatnya. Maka akan ada ciri-ciri dari tempatnya. Ya, apakah itu ada sumur, ada pohon, ada yang namanya mungkin sungai, ya. Tapi di sini digambarkan ia sampai di suatu tempat. Di mana tempat itu? Nggak ada yang tahu. Ya,
Di sini pun ya penulis tidak menuliskan nama tempat itu. Apa maksudnya? Bapak dan Ibu, di sini ya penulis menuliskan tempat ya bukan tanpa tujuan. Ia mau mengatakan bahwa Yakub sesungguhnya sedang tersesat. Ya. Yakub sedang tersesat. Dia tidak tahu, dia antah berantah, dia nggak tahu di mana dia ada. Ya. Dia nggak tahu. Ya. Penulis ingin menyatakan dia ada di suatu tempat yang tidak ada namanya. Ya. Dia sedang tersesat. Itu satu. Kedua, ya, penulis ya, menyatakan bahwa Yakub menggunakan batu sebagai alas kepala. Bapak dan Ibu, orang seperti apa dan dalam keadaan apa menggunakan batu sebagai alas kepala? Ya, dia tidak punya apa-apa. Ya. Kalau kita ya tiba-tiba terbuang, ya, let's say kita terdampar. Ya mungkin kita masih ada sepatu yang akan kita pakai untuk alas kepala. Mungkin masih ada mantel yang kita pakai untuk alas kepala. Dalam keadaan apa dan seperti apa orang yang menggunakan batu sebagai alas kepala, sebagai bantal? Ya. Tentu penulis di sini mau mengatakan bahwa Yakub tidak punya apa-apa. Dia dalam tempat antah berantah, tidak punya apa-apa, sendiri, tidak punya siapa-siapa. Ya. Dan dikatakan di situ, matahari telah terbenam. Bapak dan Ibu, ya, penulis kitab Kejadian waktu kalau menulis, ya, dia menggambarkan dengan sangat indah sebetulnya the mental state of Jacob. Keadaan mental daripada seorang Yakub. Matahari telah terbenam. Artinya apa? Ada suatu downfall, ada suatu kejatuhan. Ya, ada suatu keadaan di mana Yakub ini sangat sedih. Bayangkan, ya, kalau kita lihat, kalau kita baca Kejadian 26, 27 dan lain sebagainya, Yakub ini baru saja diberikan janji. Oke. Dia baru saja diberikan janji, dia diberikan suatu nubuatan oleh ayahnya. Ya. Kau akan menjadi pemimpin, kau akan menjadi ini segala macam. Ya. Semua saudaramu akan tunduk padamu. Ya. Nyatanya apa? Sedang berada di tempat antah berantah, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, kesendirian, sendiri, loneliness, sepi. Ya. Dan dikatakan matahari telah terbenam. Seakan-akan kita mau katakan, ya, mau dikatakan seperti ini, surga itu tertutup bagi seorang Yakub. Surga itu tertutup bagi seorang Yakub. Ya. Dan mungkin ini yang kita semua sedang rasakan. Saya nggak tahu apa permasalahan Bapak dan Ibu. Ya. Saya nggak tahu keadaan mental Bapak dan Ibu sekalian. Apakah kita mau mengatakan nggak ada yang paham perasaan saya. Saya itu ya, sedang susah, tidak punya siapa-siapa. Orang yang saya curhatin juga nggak ngerti tentang saya. Saya konseling sama Pastor Robi nggak ngerti tentang saya. Saya tuh benar-benar sendiri, menghadapi ini semua sendiri. Saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Mungkin kita sedang dalam keadaan seperti itu. Ya. Seakan-akan surga tertutup dan Allah itu sangat jauh. Apa sih Allah? Bagaimana sih konsep Allah? Jauh sekali. Ya, dari apa yang mungkin dia dengar dari nenek moyangnya. Bayangkan Abraham
Sarah, Ishak itu semua menjumpai Allah. Ya, baca sebelum-sebelumnya. Abraham, ya, Sarah, Ishak semua menjumpai Allah. Ya. Jadi pesan dari kitab Kejadian itu bukan hanya kita sekedar percaya kepada Allah. Ya. Kita tahu mengenai Allah. Tapi sesungguhnya kita harus mengenal Allah dan kita harus percaya kepada Allah. Bapak dan Ibu, ya. Sekali lagi saya katakan Yakub belum pernah mengalami Allah. Yakub belum pernah ngerti apa sih artinya disambangi oleh Allah, dihampiri oleh Allah. Kalau logika kita bermain, ya, kalau logika kita bermain, tentunya bukan saat itu Allah mau menyambangi Yakub. Bukan saat itu. Kenapa? Setelah dosa hebat yang dia lakukan. Ya. Segala kebohongan, ya, pengkhianatan, dan lain sebagainya tentu ya, dengan segala hal-hal buruk ya, di tempat yang terendah seperti itu, tentu bukan saat itu. Ya, kalau logika kita bermain, ya, bukan saat itu surga akan terbuka bagi dia. Tentu ya, kita hanya akan katakan surga itu tertutup untuk Yakub. Kita juga nggak lihat dia berdoa, benar nggak? Coba lihat ayat ini. Kita nggak lihat dia berdoa, kita nggak lihat dia meminta, nggak, ya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita akan lihat rahmat kasih Allah. Ya, mari kita move on ke ayat selanjutnya ya. Di sini dikatakan, lantas Yakub bermimpi, ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Oke. Yakub melihat 3 hal di sini. Ya, Yakub melihat 3 hal. Yang pertama tangga. Kita balik ke ayat yang 12. Tangga. Ya. Di sini terjemahannya bukan ladder, ya, walaupun KJV, King James Version itu menggunakan kata ladder. Ya, tapi NKJV yang sudah diperbaharui itu menggunakan kata stairways. Ya. Artinya Bapak dan Ibu bukan tangga yang begini ya. Yang gimana sih? Ya pokoknya yang kita suka lihat ya orang manjat gitu ya. No, bukan. Tapi suatu tangga yang sangat besar. Ya, tangga yang sangat besar. Ya dikatakan ujungnya mencapai surga dan ujung satunya mencapai bumi. Ya. Hal kedua yang dia lihat, malaikat. Ya, dipakai kata malaikat-malaikat, artinya banyak. Mungkin ya bisa dikatakan ribuan, mungkin ratusan ribu. Ya, kita nggak tahu, nanti tanya Yakub ya kalau ke surga. Berapa banyak malaikatnya? Ribuan mungkin ya, ratusan ribu. Ya, dan penggambaran malaikat itu bukan seperti di film-film ya. Saya mesti jujur di sini ya, bukan seperti di film-film. Oh, dia punya sayap di belakangnya. Coba mungkin bisa dikasih lihat ya, penggambaran malaikat. Nah, ini ya.
mungkin bukan seperti yang ada di kartu ucapan Natal gitu ya. Kayaknya kalau pakai penggambaran ini kartu ucapan Natalnya nggak dibeli gitu ya. Serem soalnya. Ya. Serem. Ya, ini penggambaran malaikat oleh Nabi Yeskiel. Ya. Dan banyak nabi-nabi lainnya melihat malaikat. Dan kenapa bisa dikatakan malaikat itu nggak seperti yang digambarkan? Karena malaikat selalu bilang, ya, kalau dia bertemu dengan seorang, ya, janganlah takut, ya, fear not. Ya, artinya apa? Malaikat di sini mau mengatakan bahwa kita tahu kalau itu malaikat pasti. Nah, ya kalau Bapak Ibu ada yang ditampakkan malaikat, kita mungkin nanti tahu ya. Oh ini benar malaikat ya. Jadi nggak perlu ditanya ini malaikat apa bukan ya. Oke. Ya. Jadi malaikat berbicara tentang apa Bapak dan Ibu? Malaikat berbicara tentang kuasa Allah yang sedang melayat umatnya. Lihat penggambarannya, ya kita kembali ke ayatnya. Ya, malaikat Allah sedang turun naik di tangga itu. Artinya apa? Ada interaksi di situ. Ya, sesuatu dibawa ke surga dan sesuatu turun dari surga. Ya, malaikat sebagai kuasa kerajaan Allah yang sedang melayani, ya, di sini dikatakan, ya, mungkin mereka mengirim, ya, dan melaksanakan perintah raja. Ya. Malaikat yang naik dan turun sesungguhnya menggambarkan kuasa kerajaan Allah yang sedang bekerja, Bapak dan Ibu. Ya. Dan yang ketiga, ya, Yakub melihat Allah. Yakub melihat Allah. Bisa tunjukkan di ayat 13, ya, dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya. Ya. Kalau saya mau tanya, di sampingnya tuh di samping apa? Ya. Ada yang mengatakan di samping tangga. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan di samping Yakub. Ya. Seorang teolog, ya, Robert Alter itu mengatakan di samping Yakub. Ya. Dalam hal ini artinya apa? Allah turun. Allah turun dari tangga tersebut. Menghampiri Yakub. Ya, Allah turun menghampiri Yakub dan berfirman kepadanya. Dikatakan artinya Allah dengan segala penuh gestur kehangatan. Menghampiri Yakub. Dan berfirman kepada Yakub. Nah, kalau kita lihat firmannya sekarang ya. Jadi 3 hal yang dilihat Yakub dan 3 hal yang dikatakan oleh Allah. Saya akan fokus ke ayat yang ke-15. Kenapa? Karena ayat 13 dan ayat 14 sesungguhnya adalah janji yang juga diberikan oleh Abraham, janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Artinya Abraham dan Ishak sudah mengetahui hal ini. Ya, 13, 14. Sedangkan ya kalau kita baca ya bahwa di ayat ya coba boleh ditampilkan yang di ayat 15. Ya, ayat ini personal kepada Yakub. Sangat personal kepada Yakub. Kita lihat ya. 3 hal yang Allah katakan. Pertama, sesungguhnya aku menyertai engkau. Kenapa dia katakan ini? Karena Yakub tadi saya katakan tidak punya siapa-siapa. Yakub tidak punya siapa-siapa. Ribka orang yang mungkin paling mengenal Yakub, mencintai Yakub, mengasihi Yakub, nggak ada di situ. Nggak berada di situ. Tapi firman ini, janji ini diberikan kepada Yakub personally. Pada dia, aku akan menyertai engkau. Yang kedua, aku akan melindungi engkau. Ya, melindungi. Kenapa? Tadi saya katakan dia sedang berada di antah berantah. Kakaknya Esau mungkin aja lagi ngejar-ngejar dia nggak tahu. Ya. Dia berada di ujung bahaya, tapi Allah akan melindungi dia. Ya. Allah berfirman, berjanji karena Yakub tidak memiliki perlindungan dan sedang lari dari bahaya. Ya.
Dan yang ketiga dia katakan, aku akan membawa engkau kembali ya, ke negeri ini. Ke negeri nenek moyangnya. Kenapa? Karena Allah mau mengatakan, aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Ya. Jadi 3 hal ini. Ya. 3 hal yang Yakub lihat dan 3 hal yang Allah katakan. Apa implikasinya? Apa artinya? Artinya surga itu tidak tertutup. Surga itu terbuka. Amin. Kita lihat kuasa surga betul-betul nyata dalam mimpinya Yakub ini. Ya. Kita sering kali lihat dalam setiap permasalahan hidup kita, atau bahkan kita lihat deh keadaan dunia ini. Bumi ini semakin lama semakin tidak baik-baik saja. Ya. Berapa banyak hal yang terjadi ya. Di Januari loh, baru Januari. Ya. Kalau kita hanya melihat kejadian itu, ya, berbagai banyak bencana, permasalahan, ya, kita akan lihat kok kayaknya nggak ada kuasa Allah di dalam dunia ini. Ya. Tapi dalam firman ini kita lihat bahwa surga itu betul-betul sedang bekerja. Ya. Surga tidak tertutup, surga itu terbuka. Ya. Dan dalam mimpi ini, tabir seakan-akan dibuka sesaat. Ya. Tabir yang menghalangi penglihatan Yakub, ya, dan yang mau disampaikan kepada kita, ya, itu dibuka sesaat. Dia bisa melihat bahwa Allah itu sedang bekerja, ya, melayani umatnya dalam hal-hal yang mungkin kita nggak bisa lihat. Ya, another reference, ya, ada referensi yang lain, ya, di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ya, Dr. Paul juga kemarin ngomong soal ini, ya, bahwa bagaimana, ya, hambanya Elisa, ya, itu matanya diperlihatkan bahwa lebih banyak lagi, ya, kereta kuda berapi, ya, yang menyertai mereka dibanding dengan kereta kuda musuhnya. Seakan-akan matanya dibukakan sesaat untuk melihat bahwa Allah betul-betul bekerja. Allah sedang bekerja di mana kita tidak bisa melihat. Amin. Ya. Jadi saya mau katakan Tuhan itu tidak jauh. Surga tidak tertutup, tapi surga itu terbuka untuk kita. Amin. Mungkin kita nggak tahu rencana Allah, ya. Kalau kita berada di lembah, kita nggak tahu bahwa lembah ini nantinya akan berada di mana. Ya, ujungnya di mana nggak tahu kita. Tapi kalau kita berada di atas bukit, ya, kita akan tahu, oh ternyata lembah ini nanti jalan keluarnya ini, nanti akan naik ke gunung, akan ada sungai dan lain sebagainya. Masalahnya nggak ada orang yang bisa naik senaik Allah, berada di tingkat level Allah untuk melihat semua rencana Allah yang dia sudah siapkan. Dan dia bekerja di dalam rencana itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau katakan mungkin kita bisa marah, mungkin kita bisa bingung, mungkin kita bisa bertanya-tanya tentang cara Allah. Tapi jangan ragukan bahwa Allah sedang bekerja dalam semuanya itu. Amin. Dan surga itu, ya, terbuka dan terbuka untuk Yakub. Nah, lucunya, ya, menariknya kita lihat respon Yakub terhadap mimpinya. Ya, kalau kita lihat di kejadian tersebut di ayat 17a, ya, boleh dibuat. Nah, ya, alangkah, ya, dari atas saya bacakan. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Apa yang dia katakan? Dia takut. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kata-kata dahsyat ini sebenarnya juga bukan kata-kata yang, oh kalau sekarang kan dahsyat keren gitu ya, bukan. Ya, kalau di bahasa Indonesia sehari-hari dia pakai kata alangkah seramnya tempat ini. Ya. Kalau di KJV, King James Version itu dia katakan how dreadful. Kenapa? Teman-teman, Bapak Ibu,
Ya. Sesungguhnya Yakub mungkin belum paham sepenuhnya apa yang dia lihat. Ya. Dan banyak kejadian gitu ya, banyak hal ya, yang dulu orang-orang perjanjian lama itu ya, alami bersama dengan Allah. Misalnya Musa itu kan ya, mau melihat wajah Allah, tapi Allah katakan enggak, kamu akan mati kalau kamu lihat wajahku. Jadi hanya ditampakkan punggungnya. Ya. Dan macam-macam. Ya. Yesaya waktu dia masuk ke dalam hadirat Allah, ya, dia katakan apa? Aku adalah orang yang najis bibir. Ya. Jadi ada respon-respon terhadap pertemuan dengan Allah. Tapi apa yang dilakukan Yakub? Ya. Sepertinya nggak ada suatu pertobatan yang sungguh-sungguh yang kita lihat dari seorang Yakub, padahal Allah itu berdiri di sampingnya. Ya. Padahal kalau kita bandingkan, ya, bandingkan nanti perkataan Yakub dengan perkataan Allah. Ya. Waktu Allah kita tadi sudah baca ya, firmannya Allah kepada Yakub, ya, firmannya Allah kepada Yakub, ya, tidak ada kata penghukuman. Lihat, tidak ada kata, oh Yakub, ya, kamu harus begini. Maka dari itu, nggak ada. Ya. Dan Allah nggak mengatakan, oh Begi naik dulu ke atas baru saya bisikin, nggak gitu kan. Dia yang turun, ya, dan tidak ada kata penghukuman di situ. Ya. Dan Yakub di sini mengatakan maka dari itu, ya, dia bingung dan mungkin dia takut. Ya. Dia berpikir kenapa aku masih hidup. Ya. Dan bagaimana bisa hal ini terjadi kepada seorang Yakub. Maka dari itu, ya, Yakub menemukan jawabannya dalam ayat ini. Coba kita lihat. Ya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saya mau garis bawahi kata-kata pintu gerbang surga. Kenapa? Karena saya yakin penulis dari perjanjian lama ini sengaja memakai kata-kata pintu gerbang surga ini. Ya. Kata-kata ini kita temui juga di Kejadian 11. Ya, kita buka Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi waktu ini bicara tentang menara Babel ya. Ya, menara Babel. Ya, atau kata-kata Babylon, kata-kata Babilus. Sesungguhnya di dialek kuno Mesopotamia kuno itu berarti ya pintu gerbang surga. Jadi kata-kata Babel, Babylon, Babilus itu sesungguhnya pintu gerbang surga. Nah, menara Babel ini bukan sekedar menara saja Bapak Ibu. Jadi itu adalah sebuah zigurat. Ya, coba bisa ditampilkan nggak zigurat? Ya. Nah, seperti ini. Ya, zigurat itu semacam piramid, ya, di mana kota-kota Mesopotamia kuno dulu, ya, membawa korban, membawa doa, naik ke atas zigurat. Maka dia naik ke atas tangganya yang tinggi ini, ya, dan mempersembahkan, ya, korban, ya, doa, ya. Bagi mereka inilah pintu gerbang surga, tapi tidak bagi Yakub. Ternyata dalam mimpinya dia paham bahwa inilah yang dinamakan pintu gerbang surga. Ya. Bagi budaya mereka, ya, Mesopotamia kuno, ya, tangga menuju ke surga dibangun oleh manusia dan lokasinya ditentukan oleh manusia. Ya. Namun dalam penglihatan Yakub, ini adalah tangga dari surga. Inilah tangga dari surga, dipilih dan dibuat oleh Allah. Jadi bukan cara kita naik menuju berkat, bukan. Tapi bagaimana Allah yang menghampiri kita manusia. Ya. Jadi ini sangat berbeda dari keseluruhan agama dan bahkan keseluruhan budaya, ya, baik budaya Yakub dan budaya kita. Ya. Inilah
cara kerja dari pintu dan cara kerja dari tangga yang sesungguhnya. Ya. Dalam segala sejarah kita bisa melihat ya, Musa, Abraham menghampiri atau berseru kepada Allah. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan, Yakub adalah seorang pelarian. Ya. Dia tidak berbicara, dia tidak berdoa, dia tidak menghampiri Allah. Allah yang datang sepenuhnya atas dasar kasih karunia. Lantas apa ya hubungannya dengan kita? Dengan orang-orang di perjanjian baru ini. Ya kan? Oh, ini perjanjian lama. Gimana dengan kita ini perjanjian baru? Kita lihat bahwa Yesus sendiri ya, berbicara mengenai hal ini. Boleh kita buka di Yohanes 1 ayat 50 dan 51 yang versi bahasa Indonesia sehari-harinya. Ya. Di sini dikatakan, ya, Yesus berkata, engkau percaya hanya karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu, hal-hal yang jauh lebih besar dari itu akan kau lihat. Kata Yesus pula, sungguh percayalah bahwa engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Saya pakai perterjemahan ini karena agar kita bisa lebih paham bahwa Yesus sesungguhnya sedang berbicara bahwa Dialah tangganya. Ya. Apa yang dilihat Yakub, sekarang Yesus mengatakan bahwa akulah tangganya. Ya. Malaikat-malaikat Allah akan turun naik pada anak manusia. Ya, pada Yesus. Ya. Sesungguhnya Yesus sedang berkata, akulah tangganya, akulah pintu gerbang surga itu. Ya. Jadi tangga yang dilihat oleh Yakub memutarbalikkan persepsi agama mengenai bagaimana kita mencapai Allah. Ada agama yang mengatakan, oh kita butuh 5 pondasi, 8 langkah dan lain sebagainya. Yesus tidak sedang menunjuk, inilah loh caranya. This is the step. No. Sorry ye. Waduh. Slepet, tastes. Nah, tiga-tiganya ya disebut ya. Jangan bilang berpihak ya. Tidak. Bukan inilah stepnya, inilah langkahnya. No. Tapi dia katakan, akulah tangganya. Akulah pintu gerbang sorganya. Ya. Jadi Yesus mau mengatakan, ya, kalau kamu percaya kepadaku, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat pintu gerbang surga itu. Surga itu sedang terbuka bagi Anda. Ya. Dan engkau akan bisa mengakses Allah melalui aku. Ya. Yesus mau mengatakan, aku datang bukan untuk memberitakan pada kamu bagaimana cara menaiki tangga itu. Aku datang untuk menjadi tangganya. Akulah yang menjadi penghubung antara surga dan bumi. Surga dan bumi terhubung di atas kematianku, di atas kayu salib. Aku telah membuka jalannya. Jadi Bapak dan Ibu, apabila kita memahami Yesus Kristus, kita memahami pribadi yang namanya Yesus, kita akan memahami bahwa surga itu terbuka untuk kita. Ya. Yakub sendirian. Dosa dikatakan mengakibatkan keterpisahan ya, antara dia dan sukunya, antara dia dan tanahnya. Ya. Begitu pula kita. Dosa mengakibatkan keterpisahan. Manusia mengalami keterpisahan antara kita dengan Allah. Tapi Yesus mau mengatakan, aku akan ambil keterpisahan itu. Ingat waktu Yesus berada di kayu salib, dia katakan, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan itu dia ambil supaya kita apa? Kita bisa terhubung kepada Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus mengenal Yesus. Kita harus mengalami Yesus sepenuhnya.
Dan Yesus katakan, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar. Dan kau akan melihat malaikat naik turun. Pintu gerbang surga terbuka. Surga terbuka untuk kita. Maukah kita melihat pintu gerbang surga? Maukah kita lihat anak tangga itu? Maukah kita percaya kepada Yesus? Amin. Mari kita berdoa dan kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau katakan dalam kesendirian kami, dalam kesepian kami. Kami mungkin bisa mengatakan tidak ada yang paham mengenai apa yang kami alami sekarang. Tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Surga-Mu sedang bekerja, malaikat-Mu sedang bekerja Tuhan. Melayani kami, membentuk kami, memproses kami Tuhan. Dalam keadaan yang mungkin tidak kami pahami Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang Engkau firmankan pada hari ini Tuhan, bisa kami tanamkan di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perkataan-Mu ini menyegarkan kami Tuhan. Menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu ini Tuhan. Dan membangkitkan harapan kami Tuhan, kasih kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, di setiap saat, setiap tempat dan setiap kondisi hidup mereka Tuhan. Agar mereka Tuhan selalu merindukan, membutuhkan Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan, yang mengambil segala kesepian kami Tuhan, mengambil segala penyakit kami Tuhan. Dan Engkau menetapkannya, menempatkannya Tuhan di atas kayu salib. Engkau telah menebus kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan kami betul-betul bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.